Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsa Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi di Instagram resmi milik BKN banyak yang komentar bertanya terkait dengan kualifikasi pendidikan pelamar P3K gitu ya. Jadi setidaknya pertanyaannya seperti ini. Misal ada seseorang honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database PKN dengan kualifikasi pendidikan SMA misal gitu ya. Kemudian saat ini seseorang honorer atau tenaga non ASN ini sudah memiliki ijazah S1 dan dia bekerja selama ini sesuai dengan ijazah S1-nya gitu ya. Apakah dia bisa melamar P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 atau harus menyesuaikan dengan pendataan non ASN di tahun 2022? Jadi jawabannya bisa gitu ya. Non ASN ini atau honorer ini bisa mendaftar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini. Artinya, kualifikasi pendidikan yang ada pada pendataan non ASN tahun 2022 sifatnya tidak mengikat. Teman-teman honorer atau tenaga non ASN bisa melamar sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini atau yang terbaru. Tetapi hal ini saya temukan di kolom atau di laman FAQ ya, Frequently Asked Question untuk pendaftaran P3K di instansi pemerintah Kota Medan gitu ya. Jadi bisa saja setiap instansi memberlakukan aturan berbeda. Tetapi menurut saya jarang gitu ya aturan antar instansi berbeda. Tetapi yang jelas untuk pemerintah Kota Medan, non ASN-nya bisa melamar P3K dengan kualifikasi pendidikan yang terbaru. Tidak harus menyesuaikan pendataan non ASN tahun 2022. Dan untuk teman-teman yang lain yang bukan dari pemerintah Kota Medan, teman-teman bisa menanyakan ke instansi masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, kali ini kita akan coba lihat ya FAQ di pemerintah Kota Medan. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah FAQ ya. Frequently Asked Question atau hal-hal yang sering ditanyakan oleh para calon pelamar P3K ya, khususnya di pemerintah Kota Medan gitu ya. Jadi kita coba lihat ya. Ada pertanyaan dari mulai kriteria pelamar ya. Dapatkah tenaga non ASN melamar keluar instansi tempat bekerja? Jawabannya, pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah Kota Medan sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar. Dapatkah tenaga non ASN melamar pada unit kerja lain yang masih dalam instansi yang sama? Pelamar dapat melamar pada unit kerja lain di pemerintah Kota Medan selama kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja relevan atau sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dan pertanyaan-pertanyaan lain ya yang teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian terkait dengan kualifikasi pendidikan. Nah, ini. Dapatkah peserta melamar dengan jenjang kualifikasi pendidikan yang berbeda pada saat pendataan non ASN? Jawabannya, pelamar dapat memilih kualifikasi pendidikan yang tersedia pada SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi tidak mengikat gitu ya artinya ya. Kualifikasi pendidikan teman-teman saat pendataan non ASN sifatnya tidak mengikat. Teman-teman bisa melamar P3K sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman saat ini. Tetapi yang perlu diingat, teman-teman harus mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan kualifikasi pendidikan teman-teman saat ini. Jadi itu hal yang penting gitu ya. Misal, teman-teman dulu nih saat pendataan ijazahnya SMA. Kemudian saat ini teman-teman sudah memiliki ijazah S1 gitu ya.
Kemudian teman-teman sudah bekerja di pemerintah Kota Medan dengan kualifikasi pendidikan S1 tersebut dan kerjanya itu relevan dengan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki S1 tersebut, maka teman-teman diperbolehkan menggunakan ijazah S1 tersebut. Yang penting lagi ini untuk pemerintah Kota Medan ya. Saya tidak memastikan untuk instansi yang lain juga memiliki aturan yang sama. Tetapi menurut saya seharusnya instansi lain juga memberlakukan hal ini. Karena saya juga lihat instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya di Instagram resmi Pemprov Jateng itu juga menggunakan aturan ini. Artinya tidak harus kualifikasi pendidikannya sama dengan pendataan non-ASN 2022. Teman-teman bisa menggunakan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini. Jadi mungkin jelas ya. Tetapi untuk memastikan tiap instansi teman-teman bisa menghubungi BKD atau BKPSDM atau BKPP masing-masing instansi dan tanyakan terkait dengan hal ini agar lebih jelas dan teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.